Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Arju an takunu fi khairin wa afiyah kulla yawm. Amin ya rabbal alamin. Wa ana alhamdulillah bi khair aidan. Ayyuhat tullab wat talibat, naltaqi kama hiya al-'ada fi al-munasabah يعني درس اللغة العربية. والآن نحن سنبحث عن kisi-kisi PAT. Kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun sekaligus review materi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dalam menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah bahwa soal-soal PAT berasal dari satu bab saja. Yang kedua, babnya adalah asbabul jarimah. Silahkan kalian lihat di buku paket pelajaran bahasa Arab, yakni tentang asbabul jarimah. Yang ketiga, kunci sukses PAT bahasa Arab adalah 1. Memahami isi bacaan asbabul jarimah. Jadi kalian harus paham apa yang terkandung dalam bacaan asbabul jarimah. Yang kedua, kalian harus menguasai kosakata asbabul jarimah. Jadi kalian harus paham arti kata demi kata yang ada dalam pelajaran atau materi asbabul jarimah. Yang ketiga, dan ini adalah yang paling pentingnya lagi, adalah kalian harus memahami atau menguasai kaidah atau tata bahasa asmaul khamsah, fi'il madi, mudhari' dan amar, jamak mudzakkar dan muannas salim, serta jamak taksir, serta jumlah ismiyah dan fi'aliyah, serta jar majrur. Nah, ini adalah tata bahasa dalam bahasa Arab yang ada dalam materi asbabul jarimah. Semuanya ada di situ. Soal-soalnya misalnya ambil dari situ. Jadi kalian tidak usah bingung dan tidak usah khawatir kalian tidak bisa menjawab. Yang pasti kalau kalian belajar dengan tekun dan maksimal, insya Allah kalian bisa menjawab soal-soal PAT dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke pemaparan soal tentang memahami isi bacaan. Jadi dalam soal yang berisi pemahaman tentang isi bacaan ini ada beberapa soal, yaitu ada 15 soal. Soal-soal tersebut terdiri dari yang pertama, menjawab pertanyaan seputar teks, ya. Kemudian yang kedua, menerjemahkan kata atau kalimat. Yang ketiga, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Dan yang keempat adalah menentukan jawaban dari sebuah gambar. Nah, ini adalah format soal-soal tentang memahami isi bacaan. Kalau pertanyaan seputar teks, berarti nanti ada teks terlebih dahulu, lalu kalian diminta menjawab isi dari teks tersebut. Kalau menerjemahkan kata atau kalimat, berarti ada kalimat terlebih dahulu, lalu kalian diminta untuk menerjemahkan. Menyusun kata menjadi kalimat yang benar, berarti ada sebuah kalimat yang tidak beraturan posisinya, lalu kalian diminta untuk menyusun kata demi kata menjadi kalimat yang benar. Dan terakhir yaitu menentukan jawaban dari sebuah gambar. Ada sebuah gambar, nanti kalian diminta untuk menjawab apa isi atau maksud dari gambar tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat contoh soal menjawab pertanyaan seputar teks. Di sini ada soalnya di dalam kotak berupa percakapan antara Shalah dan Ja'far. Shalah qala limadha zadat nisbatul jarimati fil alam? Ja'far hunaka asbabun katsirah minha anna al-qawanin asbahat ghairu radi'ah. Oke, lalu keluar pertanyaan atau soal. Ma sababu ziyadati nisbatil jarimati fil alam? Siapa yang tahu apa arti dari pertanyaan ini? Ya, artinya adalah apa sebab bertambahnya angka kriminalitas di dunia. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan. Kenapa bertambah angka kriminalitas di dunia ini? Jawabannya ada di sini.
Kalian bisa lihat. Jadi opsi jawabannya yang pertama hunaka asbabun katsirah, yang ba annal qawanin asbahat ghaira radi'ah, jim li'annal mujrima yusjanu thumma yakhruj, dal li'anna rijalal amni la ya'malun, ha annal qawanin dhaif. Nah, kalian diminta untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang ada di paragraf di atas. Manakah kalimat yang ada di paragraf di atas? Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke, pasti sudah ketemu. Nah, jawabannya adalah ba annal qawanin asbahat ghaira radi'ah. Apakah kalimat ini ada di paragraf di atas? Ya, ini dia kalimatnya ada di sini. Oke, fahimtum? Selanjutnya adalah contoh soal menerjemahkan kata atau kalimat. Oke, ada sebuah kalimat di dalam kotak. Annal jarimata tazdad kullama aminal mujrimul iqab. Siapa yang tahu artinya? Oke, artinya adalah bahwa kriminalitas itu akan selalu bertambah manakala orang yang melakukan kesalahan atau penjahat itu merasa aman dari hukuman. Nah, at-tarjamatul munasibatul lil kalimat as-sabiqah artinya adalah terjemah yang sesuai dengan untuk kalimat yang lalu adalah alif, ba, jim, dal, ha. Ini adalah opsi-opsi jawabannya. Kira-kira mana ya yang tadi terjemah yang tepat untuk kalimat di atas? Oke, betul. Jawabannya adalah jim. Sesungguhnya kejahatan akan bertambah ketika pelakunya merasa aman dari. Selanjutnya adalah contoh soal menjawab pertanyaan seputar teks ya, masih seperti yang tadi. Oke, ada teks di dalam kotak. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Mada fil qisas? Man ya'rif at-tarjamah? Naam sahih. Apa yang ada dalam qisas? Ya, dalam hukum qisas itu yang pertama alif sobrun, ba ni'matun, jim hayatun, dal amnun, ha buka. Kita lihat apa yang ada dalam paragraf ini kira-kira yang sesuai atau jawaban apa yang ada dalam paragraf ini. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke, sahih. Jawaban yang betul adalah jim. Kita lihat hayatun. Apakah kata hayat ada di dalam kalimat di atas? Ya, betul, ada di sini ya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Fahimtum? Oke, selanjutnya adalah contoh soal menentukan jawaban dari sebuah gambar. Kalimat soalnya seperti ini. As-suratu tatahaddatsu an. Artinya apa? Naam sahih. Gambar ini berbicara tentang. Kita lihat gambarnya. Ya, kalian sudah paham siapakah yang ada di dalam gambar ini? Lalu ada opsi jawaban. A. Rijalul amni, ba. Al-muhandis, jim. Al-mudarris, dal. Ar-rois, dan ha. Al-muwatin. Manakah opsi jawaban yang berisi tentang gambar ini? Naam sahih. Jawaban yang betul adalah alif. Ma makna rijalul amni? Petugas keamanan atau singkatnya adalah polisi ya. Ma makna al-muhandis? Insinyur. Al-mudarris? Guru. Ar-rois? Ketua atau kepala. Dan al-muwatin? Warga negara. Jadi gambar ini yang paling tepat menunjukkan adalah alif, rijalul amni. Ya, sekarang kita masuk ke soal tentang tata bahasa Arab atau kaidah ya. Seperti yang tadi sudah Miss Lily jelaskan di bagian pertama.
Nah, bagian ini berisi 15 soal juga yang terdiri dari asmaul khamsah, fi'il madhi mudhari dan amar, jamak mudzakkar dan muannas salim, jamak taksir, jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan yang terakhir jar majrur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asmaul khamsah. Masih ingat kalian apa saja yang termasuk asmaul khamsah? Asmaul khamsah artinya adalah isim-isim yang 5. Yang pertama apa? Abu, artinya adalah ayah. Yang kedua, akhu, artinya adalah saudara laki-laki. Yang ketiga adalah hamu, yang artinya ipar. Yang keempat, fu, yang artinya adalah mulut. Dan yang kelima adalah zu, yang artinya adalah yang memiliki. Ini adalah isim-isim yang 5 yang dalam bahasa Arab dinamakan asmaul khamsah. Perhatikan huruf akhirnya, semuanya dalam slide ini semuanya diakhiri dengan waw. Itu artinya kalau diakhiri dengan waw, asmaul khamsah ini dalam keadaan rofa, ya. Bagaimana kalau dalam keadaan nasab? Dia akan diakhiri dengan ya, diakhiri dengan diakhiri dengan alif. Bagaimana kalau dalam keadaan jar atau majrur? Dia diakhiri dengan ya. Oke, jadi akhir huruf asmaul khamsah ini bisa berubah-ubah sesuai dengan i'rabnya atau sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Kalau rofa diakhiri dengan waw, kalau nasab diakhiri dengan alif, dan kalau majrur diakhiri dengan ya. Sekarang kita akan melihat contoh soal asmaul khamsah. Oke, ada kalimat fuka nazif taqulu kalimatan thayyibah. Kita lihat soalnya. Al-lafzul ladzi tahtahu khattun huwa, lafaz yang di bawahnya ada garis atau bergaris bawah. Mana yang bergaris bawah? Fuka, ya. Huwa adalah alif munada syibhul mudhaf, ba munada mufrad alam, jim al-asmaul khamsah, dal jam'ut taksir, dan ha muannas. Kira-kira jawaban yang betul apa? Naam sahih, jawabannya adalah jim, yakni fuka termasuk asmaul khamsah. Ya, masih ingat ya tadi fu termasuk dalam asmaul khamsah. Oke, contoh lain tentang asmaul khamsah. Kita lihat soalnya seperti apa. Oh ya, soalnya adalah menyusun kata. Ya, menyusun kata. Kita lihat di sini ada kata al-mal, lalu roja'a, lalu al-madinah, lalu dzu, dan yang terakhir min. Di sini ada dzu, ya, salah satu asmaul khamsah. Kita lihat soalnya seperti apa. Ya, berarti ini menyusun kalimat ya kalau seperti ini. Menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ada jawabannya. Kira-kira susunan yang betul itu ada di opsi jawaban yang mana? Alif, roja'a dzul madinati minal mal. Ba, roja'a minal mali dzul madinah. Jim, roja'a dzul mali minal madinah. Dal, roja'a dzu minal mali al madinah. Dan yang terakhir ha, dzul madinah roja'a minal mal. Kira-kira di opsi jawaban mana susunan kalimat yang betul? Oke, kita lihat jawaban yang betul adalah jim. Nah, roja'a dzul mali minal madinah, artinya telah kembali orang yang memiliki harta dari kota. Jadi orang yang memiliki harta itu telah kembali dari kota. Itu ya yang betul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il madhi, mudhari, dan amar. Apa itu fi'il madhi, mudhari, dan amar?
Masih ingatkah kalian? Fi'il madhi adalah kata kerja di waktu yang lampau. Artinya pekerjaan itu sudah dikerjakan. Contohnya apa? Nasara, telah menolong. Zahabtu, aku telah pergi. Darosna, kita telah belajar. Nah, fi'il madhi itu biasanya tidak ada tanda-tanda di depannya, ya. Tanda untuk mengetahui bahwa itu adalah fi'il madhi biasanya ada dhamir muttasil di belakangnya nih, seperti dhahabtu ada dhamir tu, ya. Darosna ada dhamir na. Tu artinya ana, na artinya kita. Nah, itu contoh-contoh bahwa sebuah kata itu adalah fi'il madhi. Oke, selanjutnya fi'il mudhari adalah kata kerja di waktu yang sekarang atau akan datang. Jadi pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya yansuru, ini adalah fi'il mudhari'nya nasoro, ya. Yansuru, sedang menolong atau akan menolong. Dia laki-laki akan menolong. Yadhabuna, mereka laki-laki sedang pergi atau akan pergi. Tadrusina, kamu perempuan sedang belajar atau akan belajar. Nah, kalau fi'il mudhari contoh-contohnya itu biasanya ada di depan. Ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya ada di depan. Apa saja ciri-ciri fi'il mudhari? Ada huruf ya di depan, ada huruf ta di depan, ada huruf nun di depan, dan ada huruf alif di depan. Biasanya huruf mudhari itu kita kenal dengan anita. Alif, nun, ya, ta. Itu adalah contoh-contoh ciri-ciri fi'il mudhari, ya. Ada huruf anaitu atau anita di depan, ya. Oke, kalau fi'il madhi, fi'il amar adalah kata kerja untuk perintah. Jadi fi'il untuk memerintah. Contoh, nah ini fi'il amarnya yansuru. Unsur, tolonglah. Idhabu, unsur, kamu laki-laki tolonglah, ya. Idhabu, kamu banyak laki-laki pergilah. Udurusi, kamu perempuan belajarlah. Nah, ini contoh-contoh fi'il amar untuk perintah. Biasanya huruf akhirnya itu disesuaikan dengan siapa yang diperintahkan, gitu ya. Kalau waw dan alif ini contoh untuk yang diperintah itu berarti banyak laki-laki. Kalau ya, ini contoh untuk kalau yang diperintah itu adalah kamu perempuan. Nah, kalau tidak ada huruf di akhirnya, tidak ada tanda-tanda huruf ilat di akhirnya, itu berarti untuk kamu laki-laki. Unsur, tolonglah kamu laki-laki, gitu ya. Itu adalah penjelasan tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh soal fi'il madhi. Ada sebuah kalimat, limadza zadat nisbatul jarimati fil alam. Ini mesti diambil dari bacaan asbabul jarimah, ya. Lalu ada pertanyaannya, soal al-fi'lul madhi fi tilkal kalimat. Fi'il madhi yang ada dalam kalimat tersebut adalah, oke, kira-kira menurut kalian yang manakah kata yang menjadi fi'il madhi? Apakah alif al-jarimah, ba al-alam, jim nisbah, dal limadha, dan ha zadat? Tadi sudah misalnya diterangkan sedikit, fi'il madhi adalah fi'il yang ciri-cirinya itu ada di belakang. Misalnya tak, ya. Di sini ada fi'il yang fi'il yang ciri-cirinya ada di belakang hurufnya, di belakang kalimatnya. Sudah ketemu? Oke, jawabannya adalah ha, yaitu zadat. Kita lihat di sini, zadat, ya, adalah fi'il madhi dengan ta'nis di belakangnya. Zadat artinya bertambah. Oke, fahim tum? Sekarang adalah contoh soal fi'il mudhari. Oke, kita lihat kalimat soalnya. Wa minal asbabi 'indi anna wasailal i'lam tusyajji'u 'alal jarimah. Sekarang soalnya seperti apa? Al-fi'lul mudhari fil faqratis sabiqah. Fi'il mudhari yang ada di paragraf sebelum ini adalah fi'il mudhari'nya yang mana kira-kira?
Apakah alif al-jarimah, ba tusyajji'u, jim al-asbab, dal wasaila, ha al-i'lam. Oke, kalau fi'il mudhari ciri-cirinya itu ada di depan huruf mudharaah, ada di huruf pertama dalam kata tersebut. Oke, kita lihat kira-kira yang mana ya? Oke, kita lihat jawabannya kira-kira ba. Oke, ba tusyajja'u. Kita perhatikan coba. Ada tak di awal kata. Ya, ini adalah ciri-ciri fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah contoh soal fi'il amar. Ada kalimat soalnya seperti ini. Ini adalah ayat Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pasti kalian semua sudah tahu yang mana yang menjadi fi'il amar dalam ayat tersebut. Kita lihat soalnya. Aina fi'lul amri fi tilkal ayah? Manakah fi'il amar dalam ayat tersebut? Alif khalaq, ba bismi, jim iqra, dal alladzi, dan ha rabbika. Ya, manakah jawaban yang betul? Naam, sahih. Jawaban yang betul adalah jim, iqra. Ma makna iqra? Bacalah. Oke, jadi fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah bacalah ya. Di sini tidak ada tanda-tanda ya di belakangnya, berarti ini fi'il amar yang ditujukan untuk kamu laki-laki, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang jamak mudzakkar, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oke, apakah jamak mudzakkar salim? Adalah isim yang menunjukkan laki-laki yang banyak. Ya, jadi ini bilangannya sudah 2 ke atas. Jadi menunjukkan laki-laki yang banyak, namanya jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, orang-orang muslim, orang-orang Islam, laki-laki. Ada tanda di belakangnya waw dan nun. Ini adalah tanda dari jamak mudzakkar salim dalam keadaan marfu' ya, atau rafa'. Mudarrisina, guru-guru laki-laki. Tanda di belakangnya adalah ya dan nun. Ini berarti dalam keadaan mansub dan majrur ya, atau nasab dan jar. Tandanya adalah ya dan nun. Katibuna, para sekretaris laki-laki ya, ada waw dan nun. Orang-orang yang menulis ya, katibun, orang-orang laki-laki yang menulis. Ada waw dan nun, berarti dalam keadaan marfu atau rafa ya. Itu adalah contoh jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, apa yang dinamakan jamak muannas salim? Adalah isim yang menunjukkan perempuan yang banyak. Ini adalah lawan dari jamak mudzakkar salim. Kalau ini untuk perempuan, apa contohnya? Muslimatun, orang-orang perempuan, orang-orang Islam perempuan yang banyak. Muslimat, ada alif dan ta, ada dhammah di belakangnya, berarti dia dalam keadaan rafa atau marfu. Orang-orang Islam perempuan ya. Mudarrisatin, guru-guru perempuan. Nah, tandanya adalah tak juga di belakangnya, tapi dalam keadaan majrur atau mansub, dia dengan kasroh tandanya. Katibatun, sekretaris perempuan atau perempuan penulis ya. Katibatun, tandanya ta di belakangnya dengan dhammah, ini dalam keadaan rafa atau marfu ya. Itu contoh dari jamak muannas salim. Nah, sekarang jamak taksir. Nah, ini adalah isim yang menunjukkan benda yang banyak, sesuatu yang tidak berakal ya. Kalau jamak taksir ini kebanyakannya adalah sesuatu yang tidak berakal, namanya jamak taksir. Contohnya qawaninu, undang-undang. Masajidu, masjid-masjid. Jaraimu, kriminalitas. Nah, ini contoh-contoh jamak taksir. Dia adalah jamak yang tidak beraturan ya, kata-katanya itu berbeda-beda. Jadi tidak dengan satu rumusan seperti jamak muannas salim ada waw dan nun dan ya dan nun. Jamak mudzakkar, jamak muannas ada alif dan ta ya.
Nah, kalau jamak taksir ini tidak beraturan. Paham tum? Sekarang kita lihat contoh soal jamak mudzakkar salim. Soalnya berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Oke, kalian pasti sudah tahu mana di antara kata-kata ini yang menjadi jamak mudzakkar salim. Maka soalnya adalah jam'ul mudzakkar salim fi tilkal kalimat. Jamak mudzakkar salim yang ada di kalimat tersebut adalah alif ikhwatun, ba al-mu'minuna, jim akhwaikum, dal baina, dan ha fa aslihu. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawaban yang betul adalah ba al-mu'minuna. Sahih, ada waw dan nun di belakangnya. Berarti dia adalah jamak mudzakkar salim. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh soal jamak muannas salim. Seperti apa soalnya? Oke, ada soal seperti ini. Fal mujrimu yusjanu sanawatin thumma yakhruju liyartakiba jara'ima ukhra akbar. Oke, ini mesti diambil dari materi asbabul jarimah ya, semuanya diambil dari situ. Lalu bagaimana soalnya? Jam'ul muannatsis salim fi tilkal kalimat alif sanawat, ba fal mujrimu, jim yakhruju, dal liyartakiba, dan ha ukhra. Manakah yang menjadi kata jamak muannas salim di dalam kalimat tersebut? Kira-kira yang mana ya? Oke, sudah ketemu pasti jawabannya. Jawabannya adalah alif sanawat. Oke, sahih. Kenapa ini dinamakan jamak muannas salim? Karena huruf akhirnya adalah alif dan ta. Fahim tum? Selanjutnya adalah contoh soal jamak taksir. Nah, ini contoh soalnya. Annal qawanina asbahat ghairu radi'ah. Oke, soalnya seperti apa? Jam'ut taksir fi tilkal kalimat. Jamak taksir yang ada di kalimat tersebut adalah alif asbahat, ba anna, jim radi'ah, dal al-qawanin, dan ha ghairu. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Oke, jawaban yang tepat adalah dal al-qawanin. Al-qawanin ini adalah kata yang menunjukkan jamak taksir. Artinya adalah undang-undang. Alhamdulillah kita sudah membahas soal-soal atau beberapa soal tadi tentang jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Masih ingatkah kalian apa yang dinamakan dengan jumlah ismiyah dan fi'liyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Artinya jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim, ya. Isim yang di awal itu namanya mubtada, sedangkan setelah mubtada itu namanya khabar, ya. Oke. Seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. At-talibu zahibun ilal madrasah. Apa artinya? Siswa laki-laki pergi ke sekolah. Pergi di sini dia menggunakan isim fa'il ya, bukan kata kerja. Ini adalah isim, bukan fi'il. Nah, at-talibu dia adalah isim yang ada di depan. Tanda isim apa? Al. Oke, ya. Tanda isim adalah al. Nah, at-talibu ini menjadi apa? Kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada adalah isim yang ada di awal kata. Nah, setelah mubtada pasti ada khabar. Manakah khabarnya? Khabarnya adalah zahibun. Ya, jadi kalau ada susunan kalimat seperti ini yang di awal itu isim, selanjutnya setelah isim ada isim lagi misalnya, atau juga kadang-kadang khabarnya bisa terdiri dari fi'il ya. Tetapi di sini kita menggunakan isim, khabarnya isim fa'il. Maka susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar itu namanya jumlah ismiyah. Paham tuh?
Oke, sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il itu apa? Kata kerja, sahih. Fa'il itu apa? Pelaku pekerjaan, sahih. Maf'ul bih itu apa? Objek pekerjaan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, fi'il itu predikat, fa'il itu subjek, dan maf'ul bih itu objek. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini contohnya. Qara'at talibu al-Qur'an. Qara'a fi'il, ya. Fi'il apakah ini? Fi'il madhi, sahih. At-talibu ini isim, ya, ada alnya. At-talibu dan al-Qur'anu ini juga isim. Oke, sekarang kita artikan. Qara'a telah membaca, at-talibu pelajar laki-laki itu atau siswa, al-Qur'ana Al-Qur'an. Jadi artinya siswa itu telah membaca Al-Qur'an. Kita lihat kedudukannya seperti apa. Qara'a itu menjadi fi'il, at-talibu itu menjadi fa'il, oke? Dan Al-Qur'ana dia menjadi maf'ul bi. Nah, ketika ada kalimat dengan susunan seperti ini, ada fi'il, ada fa'il, dan maf'ul bih, namanya adalah jumlah fi'liyah. Kadang-kadang maf'ul bih itu ada, kadang-kadang juga tidak, tergantung dari fi'ilnya. Kalau fi'ilnya membutuhkan maf'ul bih, berarti harus ada maf'ul bih. Begitu pula sebaliknya. Fahim tum? Wal'an hayya nanzur ila al-misal min al-jumlatil ismiyah. Oke. Di sini ada pilihan, soalnya berbentuk beberapa pilihan, ya. Alif, yajibu an nata'awana ala hifzil amni. Oke, diawali dengan fi'il. Ba, yartakibu jara'ima ukhra akbar. Nah, ini juga diawali dengan fi'il. Jim, wada'al islamu al-hudud. Ini juga diawali dengan fi'il. Dal, intisyarul faqri wal ju'i fil mujtama'. Ini didahului dengan isim, ya. Ha, wasailul i'lam tusyajji'u 'alal jarimah. Ini juga diawali dengan isim. Oke. Soalnya seperti apa? Al jumlatul ismiyatu takunu fi. Jumlah ismiyah itu ada di mana? Apakah alif dal dengan ha, ataukah ba alif dengan ba? Apakah jim alif dengan dal? Apakah dal ba dengan jim? Dan apakah ha jim dengan a? Manakah kira-kira jawaban yang berisi dengan jumlah ismiyah? Oke, kamu sudah tahu jawabannya pasti. Jawaban yang betul adalah alif, yaitu dal dengan ha. Oke, kita lihat dal dengan ha. Apakah betul ini jumlah ismiyah? Ya, sahih. Diawali dengan isim, ya. Di sini ada isim, ha juga diawali dengan isim. Oke. Wal'an nahnu sananzur al-misal min al-jumlatil fi'liyah. Oke, kita akan melihat contoh soal jumlah fi'liyah. Seperti tadi, ini ada pilihan tentang di manakah jumlah fi'liyah berada, ya. Alif, yajibu an nata'awana ala hifzil amni. Diawali dengan fi'il mudhari'. Ba, hunaka su'alun yashghalu bali katsiran. Diawali dengan isim. Jim, wada'al islamu al-hudud. Diawali dengan fi'il. Dal, intisyarul faqri wal ju'i fil mujtama'. Diawali dengan isim. Ha, walakum fil qisasi hayat. Diawali dengan isim. Oke, soalnya adalah al-jumlatul fi'liyatu takunu fi. Jumlah fi'liyah ada di apakah alif, alif dan jim, apakah ba, ba dan ha, apakah jim, jim dan dal, apakah dal, dal dan ha, dan apakah ha, alif dan dal. Kira-kira jawabannya yang mana kira-kira? Oke, sudah ketemu ya. Jawabannya adalah alif, alif dan jim. Sahih amla? Alif yajibu fi'il, jim wada'a juga fi'il. Sahih jawabannya, ya. Jadi jumlah fi'liyah ada di alif dengan jim. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang jar majrur.
Masih ingatkah kalian apa itu jar, apa itu majrur? Jar itu adalah huruf jar, ya, huruf jar yang ada 9. Masih ingatkah? Min, dari, ila, ke, ala, di atas, fi, di, dan seterusnya. Itu ya adalah huruf jar, ya. Kemudian majrur adalah isim yang didahului huruf jar. Jadi isim yang diawali dengan huruf jar itu dinamakan majrur. Misalnya ilal madrasati, al madrasati itu namanya majrur, ya. Harokat akhirnya adalah kasroh karena dia didahului oleh huruf jar. Nah, ini huruf jar. Min, dari, ila, ke, an, dari juga. Tapi an ini biasanya dipakai untuk tentang perkataan, ya. Perkataan yang disampaikan oleh orang lain seperti hadis Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ala, di atas, fi, di, rubba, sedikit, bi, dengan, ka, seperti, li, untuk. Nah, ini adalah huruf-huruf jar. Nah, contoh huruf jar dan majrurnya seperti ini. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, manakah huruf jar? An, ya. An adalah harful jar, huruf jar. Kemudian an-nabi jadi apa kira-kira? Al-majrur, ya. Namanya isim yang dijarkan atau al-majrur. Perhatikan di sini harokat akhirnya di kasroh, ya, karena ini isim mufrad diawali dengan huruf jar an. Makanya dia dinamakan jar dan majrur. Oke, sekarang hayya nanzur ila al-mithal min al-jar wal majrur. Kita lihat contoh soal jar dan majrur. Limadza zadat nisbatul jarimati fil alam? Oke, soalnya adalah al-jar wal majrur fi kalimati. Jar dan majrur itu ada di kalimat apa? Alif nisbatu, ba fil alami, jim zadat, dal al-jarimati, dan ha limadza. Kira-kira jawabannya yang manakah di antara ini semua? Oke, sahih. Jawaban ada di ba fil alam. Fi adalah jar, al-alami ini majrur. Fahim tuh? Alhamdulillah, tamma bi'aunillah. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai membahas review materi dan bedah kisi-kisi PAT. Miss Lili berharap semuanya bisa memahaminya dengan baik. Bitaufiq wan najah, semoga kalian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesuksesan di dalam mengikuti PAT nanti. Ilal liqa fil munasabatil qadimah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi, Miss berharap kalian semua terus bersemangat dalam belajar di kelas 12 ini. Semoga akhir yang kalian dapatkan nanti mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hayya nakhtatim biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.